apa yang Alicia rasakan sekolah di SMA Al-Azhar sampai saat ini? Kalau sampai saat ini tuh di SMA Al-Azhar itu gurunya saat mengajar itu mudah dipahami, terus gurunya tuh seru-seru. Iya. Teman-temannya pun asik-asik, banyak ekskul-ekskul yang menarik juga di SMA Al-Azhar kan. Banyak kegiatan. Kegiatan positif ya. Iya, kegiatan positif. Karena Bapak lihat juga, ini kan Bapak pernah hadir tuh dalam acara P5. Itu benar-benar kayak orang hajatan. Iya, rame banget. Rame banget, bahkan tuh sampai sosial media manapun datang ingin ngeliput gitu kan. Termasuk sosial media TV Al-Azhar Marbi itu, Masya Allah. Itu karena Bapak yang lihat itu aja luar biasa. Totalitasnya itu. Mau acara yang apalagi keanekaragaman budaya itu ya. Benar-benar pakai pakaian adat. Lalu ketika yang hebat lagi ketika ada stop bullying itu ya. Itu mengonsep acara benar-benar kayak drama. Kalau nangis-nangis beneran ya enggak. Benar-benar aktingnya luar biasa sehingga pesan yang disampaikan dalam drama itu bisa kena. Dan itu kata netizen pun begitu ya enggak. Di TikTok itu sampai ratusan ribu yang nonton. Bapak yang nonton, istri bapak, anak bapak, ponakan, tetangga, jamaah masjid, taklim, ya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin amma ba'd. Jumpa lagi dengan kami podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, unggul Islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Kali ini podcast kita kedatangan tamu yang mungkin cukup dikenal untuk orang yang terdekat ya. Karena dari sekian ratus siswa kelas 11, Ananda ini menjuarai satu umum atau ranking 1 di bidang akademik. Dari sekian 300 siswa, maka Ananda ini adalah sebagai juara umumnya. Kita undang di podcast kita untuk berbagi motivasi, berbagi cerita, sehingga menjadi inspirasi buat para sahabat, para siswa, sehingga bisa fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan untuk meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alicia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alicia Rasya Az-Zahra, panggilan Ali. Alicia, Bapak. Oh, Alicia. Oh, Bapak kira panggilannya Ali, ya enggak. Lalu sekarang kelas 12 IPA 1 ya? Iya, sekarang 12. Alicia, perasaan Alicia bagaimana ketika dipanggil di hari Senin tuh ya? Diumumkan sebagai juara berprestasi umum, juara 1 ialah Alicia Rasya Az-Zahra. Perasaan kamu ketika dipanggil maju ke depan, dapat beasiswa, dapat reward, dapat sertifikat, itu apakah kamu langsung menjerit histeris? Enggak. Langsung slebeo, itu apa gimana? Enggak, lebih ke diem dulu. Hampir gak percaya ya? Ya, abis itu ya perasaannya seneng pas maju. Dan Ya, yang didapatkan rasa senang itu dapat beasiswa juga ya? iya dapat beasiswa. Gratis berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan, nggak pakai diskon? Enggak, Misalnya, gratis 3 bulan. Tolong tambahin dong sampai setahun ya enggak? Enggak, tapi alhamdulillah ya. Kabar orang tua ketika tahu kamu juara? Orang tua seneng. Senang, apakah langsung keliling kampung gitu? Enggak. Anakku juara, anakku juara. Cuma emang udah ditanya aja kayak juara lagi nggak gitu. Oh, berarti tahun kemarin juara juga? Iya. Oh, berarti langganan ya? Enggak. Langganan Alhamdulillah. juara. Lalu Alicia ini untuk eskulnya ikut apa? Jurnalistik. Jurnalistik. Yang didapatkan jurnalistik, pengalaman terbarunya apa? Kan kalau saya divisinya wawancara. Nah, itu pengalamannya ya ikut reportase gitu, menyiapkan alat-alatnya, Iya, pertanyaannya. Berarti kalau ada acara sering tampil ya? Di balik layar. Oh, di balik layar. Di balik layar. Tapi kalau Bapak ada acara itu kamu malah sering di depan layar. Metode belajar Alicia dalam proses mencapai titik prestasi, ada nggak hal yang bisa dibagi kepada teman-teman? Dengan sistem seperti apa? Apakah memang mengatur waktunya sebaik mungkin, atau dibalik itu rajin mengerjakan tugas,
atau membagi pembelajaran yang kira-kira diprioritaskan, mana yang dahulukan, itu mungkin bisa Alicia ceritakan. Kalau mengerjakan tugas kan wajib ya Bapak. Iya. Jadi sepulang sekolah atau misalnya di sekolah gurunya lagi nggak masuk, ada waktu luang mengerjakan tugas, mengerjakan catatan. Jadi di rumah kalau misalnya besok ujian blok, langsung belajar gitu, nggak perlu ngerjain tugas lagi. Pulang jam berapa sampai rumah? Kalau nggak les itu pulangnya jam 4-an. Les juga? Les Di mana? di Ganesha Operation. Pulang jam berapa sampai Jam rumah? 8. Jam 8 malam? Iya. Jam 8 malam itu masih menjalankan tugas? Masih kadang masih belajar. Masih belajar sampai tengah malam? Nggak, paling jam 11-an. Oh, jam 11-an. Bangun jam 8 siang? Nggak, bangun jam 5. Oh, jam 5. Artinya bangun waktu sholat subuh ya? Iya. Ya enggak? Dalam proses itu rutinitas ya? Rutinitas. Tentunya Alicia mengalami titik yang namanya lelah, capek, yang enggak, atau yang kita sebut dengan 5L ya. Lelah, letih, lesu, lemah, terakhir letoy. Nah, itu itu bagaimana cara menyikapi ketika muncul rasa seperti itu? Kalau rasa lelah kan pasti ada ya Iya. Bapak. Jadi kalau misalnya udah lelah banget gitu, nggak bisa dipaksa, ya udah istirahat dulu, main HP sebentar, baru nanti mulai lagi belajar, mengerjakan tugas lagi. Berarti mengukur diri, Ya, lebih tahu kalau saya sudah capek, istirahat sejenak ya. Cara membagi waktunya bagaimana? kalau cara membagi waktu, kalau misalnya ada waktu luang itu di sekolah atau istirahat, itu dipakai buat belajar. Kalau misalnya mau ada ujian blok di hari itu, terus mencatat. Nanti pas pulang ada tugas lagi dikerjakan lagi gitu. Oke. Kalau sesuai dengan remaja ya, dimana mereka masa dimana banyak teman, banyak mungkin circle-nya juga ngikutin ya. Alicia di tengah-tengah kesibukannya dengan rutinitas yang sudah menjadi sehari-hari, tergoda nggak sih ketika ada circle-nya, yuk kita nongkrong yuk, yuk kita nonton yuk, yuk kita misalnya duduk di mana kayak nggak jelas gitu, ada nggak? Kalau misalnya saat itu lagi nggak padet dengan tugas dan lain-lain, saya ikut gitu. Tapi kalau lagi padet, lebih baik nanti aja. Artinya Alicia bisa membagi waktu, Bisa. yang bisa membagi waktu ya. Artinya nggak kaku-kaku amat. Nggak. Pokoknya belajar, hidup pokoknya belajar. Alicia, yuk kita nonton yuk, belajar. Alicia, yuk kita main FF mabar yuk, belajar. Dan ini tetap aja Alicia bisa membagi waktu. Pertanyaan yang kadang harus dijawab nih oleh bukan hanya Alicia ya, yang di dalam pemikiran remaja di tengah tugas kewajiban dia sebagai pelajar. Lalu dia terkadang menyempatkan diri pada hal-hal yang kita anggap sebenarnya nggak begitu itu juga nggak apa-apa. Cuman terkadang berbuat seperti itu. Salah satunya bergaul tanpa batas. Tanpa batas ini bukan hanya waktu, tetapi siapapun kadang diterabas sehingga muncul yang namanya salah pergaulan. Nah, pertanyaan Bapak adalah bagaimana menyikapi kamu dengan fenomenanya atau khawatir dengan suatu hal yang disebut dengan salah pergaulan. Kalau misalnya saya udah tahu untuk orang ini mungkin pergaulannya nggak cocok nih di saya, ditinggalkan gitu. Terus mencari teman yang membuat lebih baik aja. Tapi kalau misalnya udah terlanjur masuk ke dalam, mau nggak mau kan ada waktu, ada proses untuk keluar dari situ. Iya. Setidaknya ada caranya lah, ada prosesnya. Nah, ini mungkin prinsip yang bisa dijadikan dalil bagi teman-teman, bagi pelajar yang terkadang hati nurani ada rasa ingin bangkit, berprestasi, melihat sekitarnya berlomba dalam kebaikan, namun sudah terjerumus dalam sebuah pertemanan sehingga susah untuk berprestasi. Maka bagi Alicia adalah pertama kali itu adalah melihat apakah ini cocok untuk diajak teman. Yang kedua, andai kan sudah terlanjur menjadi teman, bagaimana waktu berproses untuk bisa menghindari, ya enggak? Bukan untuk memutus silaturahim ya. Nah, ini yang terkadang salahnya dalam menyikapi pertemanan, yang menjadi korban adalah prestasi kita. Nah, ini mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman prinsip dalam
berteman. Terus Alicia, apakah ketika ngikutin eskul, bimbel, lalu sekolah dengan rutinnya seperti itu, pernah nggak mengalami titik di mana drop atau jenuh ketika mengalami proses seperti itu? Kalau jenuh pasti pernah. Nah ya, manusiawi. Manusiawi jenuh. Cuma kalau untuk menghadapi jenuhnya sendiri itu, yang pertama saya lebih menghindar dulu dari kayak tugas dan lain-lain. Karena kalau misalnya dipaksa, yang ada tambah malas, tambah nanti numpuk-numpuk. Terus kayak cari kesenangan, cari hobi. Oh, iya. Misalnya lagi hobi nonton film, ya udah ditonton aja dulu. Tapi tahu diri juga, tahu waktu gitu. Jadi membatasi lah ya, tapi tidak menghilangkan. Sebenarnya penggantian atau pengalihan suasana itu adalah untuk membangkitkan mood supaya tidak jenuh kan ya. Iya. Nah, yang Bapak tanyakan dari terlintas adalah apa yang membuat Alicia termotivasi untuk mencari prestasi yang saat ini capai? Kalau misalkan saya masuk SMA itu kan udah tahu kalau misalnya nanti di akhir tujuan itu adalah kuliah kan Bapak. Mau nggak mau untuk kuliah itu sendiri kan ada SNBP. Nah untuk mengincar SNBP itu kan kita harus jadi siswa berprestasi. Nah dengan SNBP itu yang memotivasi saya, oh setidaknya saya ini harus ada loh di SNBP juga. Jadi saya ada 2 kesempatan. Kalau misalnya saya tidak lulus SNBP, saya bisa ikut SNBT gitu. Jadi tidak hanya ada 1 kesempatan saja. Berarti proses Alicia dalam meraih prestasi dengan proses belajar dan pengatur waktu adalah tujuannya adalah bagaimana lolos SNBP. Andaikan Allah belum mengizinkan masih ada SNBT ya. Artinya ada target yang dicapai. Inilah alasan kenapa Alicia sampai detik ini masih berusaha untuk belajar dan belajar ya enggak. Cita-cita mau kuliah di mana? Cita-cita maunya di luar. Iya, luar planet apa gimana? Di luar kota. Luar kota ya. Luar kota Lampung. Iya, di luar Berarti Lampung. ke Jawa apa daerah Kalimantan? Pengennya sih ke Jawa. Apa ke daerah Uka-Uka? Papua IKN katanya? Enggak. Jakarta. Apa? Lebih Ke mana? Kampus-kampus. Kalau inisial kampus, nama kampusnya? pengennya sih ke Unpad gitu Bapak. Unpad. Yang kemarin kita ke sana ya? Enggak, itu kemarin ke Undip Bapak. Oh, Undip ya. Atau Brawijaya. Oh, Umbrau ya. Terus mau ngambil fakultas apa? Farmasi. Farmasi, ya enggak. Terus apa yang membuat Alicia saat ini sebagai siswa SMA Al-Azhar 3 tentunya tidak lepas dari dukungan guru. Kalau orang tua udah pasti. Karena ketika belajar di SMA, guru sangat berperan. Apa yang Alicia rasakan sekolah di SMA Al-Azhar sampai saat ini? Kalau sampai saat ini tuh di SMA Al-Azhar itu gurunya saat mengajar itu mudah dipahami, terus gurunya tuh seru-seru. Teman-temannya pun asik-asik, banyak ekskul-ekskul yang menarik juga di SMA Al-Azhar kan. Banyak kegiatan. Kegiatan positif ya? Iya, kegiatan positif. Karena Bapak lihat juga, ini kan Bapak pernah hadir tuh dalam acara P5. Itu benar-benar kayak orang hajatan. Iya, rame banget. Rame banget, bahkan tuh sampai sosial media manapun datang ingin ngeliput gitu ya kan. Termasuk sosial media TV Al-Azhar Marbi. Masya Allah. Itu karena Bapak yang lihat itu aja luar biasa. Totalitasnya itu. Mau acara yang apalagi keanekaragaman budaya itu ya. Benar-benar pakai pakaian adat. Lalu ketika yang hebat lagi ketika ada stop bullying itu ya, itu mengonsep acara benar-benar kayak drama. Kalau nangis-nangis beneran ya enggak, benar-benar aktingnya luar biasa sehingga pesan yang disampaikan dalam drama itu bisa kena. Dan itu kata netizen pun begitu ya enggak. Di TikTok itu sampai ratusan ribu yang nonton. Bapak yang nonton, istri bapak, anak bapak, ponakan, tetangga, jamaah masjid, jamaah tabligh. Dapat info SMA Al-Azhar 3 dari mana? Dari pernah beredar dulu yang ini nggak sih Bapak 10 SMA yang masuk universitas paling banyak di Bandar Lampung. Nah itu SMA Al-Azhar, SMA Al-Kausar. Kalau untuk swastanya itu kan cuma Al-Azhar, Al-Kausar sama YP Unila. Nah orang tua itu ngizininnya cuma ke Al-Azhar aja. Orang tua.
Nah, rumah Alicia di mana? Jagabayi 2 Gang mana itu? di Waihalim juga, masih kecamatan Iya, Waihalim. berarti perbatasan ya. Perbatasan Waihalim Antasari. Dan andai kan pun tidak dari sosmed pun udah tahu Al Azhar kan rumahnya deket. Iya, tahu dari adik kan SMP Al Azhar juga. Oh, SMP mana? SMP Al Azhar 3, Siapa namanya dia? Safira. Safira. Sekarang masih di sana? Masih di SMA, udah di SMA sekarang. Oh, sekarang udah saya Mas Safira. Kalau Bapak lihat wajahnya mungkin hafal. Tapi kalau Safira pasti hafal dengan Bapak. Ada pesan yang disampaikan karena nanti ini akan dilihat orang banyak. Siapa tahu kata-kata Alicia jadi motivasi dan inspirasi bagi teman-teman. Kata-kata yang mau diberikan kepada publik. Belajar dari sekarang untuk masa depan yang lebih cerah. Iya, belajar dari sekarang untuk masa depan lebih cerah. Kenapa harus sekarang? Karena kalau misalnya tidak sekarang, kapan lagi? Iya. Ya kan? Andai kan saat ini sekarang orang terpuruk di dalam sebuah masalah, ya tetap sekarang harus dilawan. Tidak usah nunggu esok. Iya. Karena esok adalah hari kebangkitan atau hari keterpurukan diawali dari hari ini, yaitu sekarang. Betul. Betul. Ini kata-kata Bapak apa kamu ya? Baik teman-teman sekalian dan pemirsa podcast Yayasan Al Azhar Lampung, demikian obrolan dengan Alicia Rasya Az-Zahra, salah satu siswa berprestasi juara umum 1, dan ini sudah 2 kali Ananda mendapatkan juara 1. Mudah-mudahan tahun depan udah lulus ya, Udah. keterima di SMBP. Amin. Dan semoga diterima di kampus yang dicita-citakan dan cita-cita yang diinginkan dicapai dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.